10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Bu Febri di pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai SBDP, yaitu tentang tangga nada lagu pada air terjun, bahasa Indonesia mengenai teks fiksi, dan IPA mengenai siklus air. Bukalah buku siswa halaman 7. Kalian akan menemukan lagu yang berjudul Air Terjun. Masih ingatkah kalian dengan tangga nada? Tangga nada adalah tinggi rendahnya suatu nada berdasarkan urutan tertentu secara berjenjang. Misalnya dimulai dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pada lagu Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud ini, termasuk pada tangga nada mayor, karena diawali dengan nada Mi dan diakhiri dengan nada Do. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri tangga nada mayor? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tangga nada mayor memiliki kesan bersemangat, bersifat riang gembira, biasanya diawali dengan nada Do yaitu nada C, dan memiliki jarak nada 1-1,5, 1-1-1,5. Setiap lagu memiliki nada dasar. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan dasar dalam menentukan susunan tangga nada. Nada dasar dituliskan di bagian atas kiri partitur lagu. Berbicara mengenai air, pernahkah kalian berpikir mengapa air di bumi tidak pernah habis? Ya, hal ini terjadi karena adanya siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pada awalnya, air yang berada di permukaan bumi terkena panas matahari sehingga terjadi penguapan atau biasa disebut evaporasi. Uap air tersebut lama-kelamaan akan mengalami proses pengembunan sehingga membentuk awan atau disebut kondensasi. Saat sudah mencapai ukuran maksimal, awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air yang biasa kita sebut dengan hujan. Peristiwa ini dapat kita sebut presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di perairan. Air yang ada di permukaan bumi tersebut akan menguap dan proses siklus air pun terulang kembali. Nah, mari kita bahas mengenai teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, yang hanya berdasarkan dari imajinasi pengarang. Berikut ini adalah contoh dari cerita fiksi yang berjudul Beruang dan Semut Hitam. Kalian dapat membacanya dengan cara menekan tombol pause atau menemukannya di buku siswa halaman 11-13. Setelah membaca teks yang berjudul Beruang dan Semut Hitam,
Kita dapat mengurutkan peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Peristiwa pertama, beruang mengeluh karena air di mata airnya semakin sedikit. Kemudian, beruang melihat semut hitam sedang berjalan sambil membawa guci mungil. Peristiwa kedua, beruang marah dan melarang semut hitam mengambil air di mata air. Namun, semut hitam tidak mendengarkan larangan beruang dan tetap berjalan menuju mata air. Peristiwa ketiga, kawanan semut yang kehausan berjalan menuju mata air. Saat berjalan, kawanan semut melihat guci air milik semut hitam. Mereka pun mengira beruang telah menangkap semut hitam. Peristiwa keempat, kelinci memberitahu kawanan semut agar tidak mendekati mata air karena beruang sedang marah. Peristiwa kelima, kawanan semut tidak takut dengan peringatan kelinci dan justru akan pergi ke sarang beruang. Peristiwa keenam, kawanan semut bertanya kepada tupai arah sarang beruang. Tupai pun memberi tahu kawanan semut. Tupai juga memperingatkan mereka bahwa beruang sedang marah. Peristiwa ketujuh, kawanan semut sampai di depan sarang beruang saat hari hampir malam. Mereka kemudian menemukan retakan tanah dan mulai menggali lubang jebakan. Peristiwa ke-8, kawanan semut dibantu tikus tanah menggali lubang jebakan selama 10 hari. Peristiwa 9, beruang kembali ke sarang dan membayangkan sedang mencakar kawanan semut. Lalu beruang jatuh saat lantai sarangnya jebol. Peristiwa 10, bangsa semut akhirnya hidup damai di lembah semut. Semut hitam yang terpeleset di jalan juga segera kembali ke rumah. Mereka bebas minum air dari mata air tanpa diganggu oleh beruang. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Air di bumi mengalami siklus yang terus berputar. Proses penguapan air laut dalam siklus air disebut juga dengan A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Nada diatonis minor memiliki interval A 1,1 setengah, 1,1,1 setengah, B setengah, 1,1,1 setengah, 1,1,1, C 1 setengah, 1,1 setengah, 1,1,1, D 1,1,1 setengah, 1,1,1 setengah. Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.